Saudara-saudara, ini sama seperti kita baru mulai lagi kebaktian waktu dulu-dulu, waktu dari Carlingford ke Ermington, sesudah itu dari Ermington ke Burwood, sesudah Burwood kita ke Kingsford kita ke New South Wales Uni, dan dari New South Wales Uni ke Maroubra, ini lagi. Always a new chapter in our life. Yes. Welcome bagi yang sudah lama kita tidak bertemu. Welcome the ladies that I just met a few ladies here that haven't been so many years. Yes. God bless you all. Shalom everybody. Amen. Pagi ini sudah bersyukur kepada alam yang hari ini udaranya bagus ya. Udaranya bagus ya. Bagus ya. Oke. Kita mesti belajar bersyukur tiap hari. Ya, karena saya dengar waktu banjir banyak orang ngomel-ngomel gitu ya, ngumpet ya. Tapi kalau hujan lupa bersyukur sama Tuhan ya. Kita mesti bersyukur setiap hari di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, sebelum saya bawa firman Tuhan, ada berita beberapa hari yang lalu di media bahwa pemerintahan akan membuang sepatu-sepatu yang tiba dari Bali. Ya, sepatu meskipun sudah ditaruh di bag, kan kadang-kadang kita bawa lebih dari satu, itu akan dibuang. Kenapa? Karena ada satu jenis penyakit yang namanya kuku and mouth disease sapi, itu diantara itu sudah nyampe di Bali. Takutnya akan sampai ke Australia, sangat berbahaya. Because of virus itu bisa membunuh sapi, wipe off. Ya, dulu English punya ekonomi goncang gara-gara sapi penyakit itu kena di England berapa kira-kira 14 tahun yang lalu. Dan sekarang ada lagi di Bali. Ya, dan orang Australia itu paling banyak ke holiday ke Bali, dan bahkan mereka pergi ke desa-desa, jalan naik sepeda motor, pulang bawa ya. Karena di sini in case of terjadi bisa wipe off $80 billion economy every year. Berarti sangat-sangat mengerikan. Jadi we have to careful kalau saudara ke Bali atau saudara-saudara ke Bali, kalau pergi ke desa-desa atau apa, buang itu sepatu atau cuci sepatunya bagus-bagus supaya sebelum dibuang. Oke, hari ini saya rindu sekali kita membaca firman Tuhan dari Daniel 12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan ada satu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian.
agar kami boleh mengerti akan apa yang sedang Engkau bicarakan. Kita boleh lewati semuanya dengan baik, bahkan berhasil, bahkan kita boleh bertindak di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang. Saudara rasa dunia sedang bergoncang, amin? Kalau saudara pergi ke petrol station, saudara lihat, saudara ke pasar sayur, baru saudara lihat bahwa that is something going on yang melampaui apa yang kita sedang hadapi, ya. Biasanya sayur-sayur itu kita mudah dapat. Sekarang ini akibat banjir, akibat harga petrol, akhirnya semuanya luar biasa. Apa yang rasakan? Ibu pasti rasakan. Yang biasa beli $100 dapat banyak, sekarang dapat dikit, ya. Saudara rasakan, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang sedang terjadi di depan kita ini, ya, ini semua sudah Tuhan katakan. Saya hanya di situ tadi ayat yang pertama itu katakan ada kesesakan yang besar, kesesakan yang belum pernah terjadi sampai saat ini, saat nanti, ya, bahwa semua yang pernah terjadi ini akan lebih besar. Kalau saudara baca perang-perang atau kelaparan-kelaparan atau badai-badai, ya, perang dunia pertama beberapa juta orang meninggal, ya. Kalau yang sedang perang di Rusia, tentara Rusia sudah banyak yang meninggal, tapi orang Ukraina juga banyak. Tapi itu kecil dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Ya, di firman Tuhan katakan bahwa begitu banyak orang yang akan meninggal, sampai orang yang menguburkan aja juga tidak punya waktu atau tidak punya orang untuk kubur lagi, saudara-saudara. Oleh karena ini saya hanya bagikan kepada saudara ini supaya setiap kita selalu aware bahwa apa yang sedang terjadi di dunia ini, bahwa ini sedang Tuhan berbicara kepada manusia untuk memperingati bahwa saat ini adalah saat untuk kita benar-benar mencari kebenaran. Ya, kalau saudara baca di Lukas 21, ya, Lukas 21 itu peperangan di mana-mana ada. Kita lihat bahwa saat ini baru saja yang satu di Eropa sudah membuat pengaruh begitu besar. Ya, kelaparan di mana-mana karena kurangnya gandum. Berikutnya lagi, saudara-saudara, perang yang akan terjadi di Timur Tengah mengerikan sekali. Apalagi yang dekat kita di sini antara, ya, kita hoping aja tidak, tapi bisa terjadi. Nah, penyakit juga bermacam-macam di firman Tuhan katakan. Ya, di Amerika sudah ada yang namanya monkeypox yang sudah cukup mulai disebut epidemic, belum pandemik, tapi sudah cukup epidemic. Monkeypox, satu jenis yang asalnya dari, ya, kasihan monkey waktu virus juga dia salah satu yang di blame, ya, tetapi ini memang terjadi, saudara-saudara. Dan hari ini saya dengar kata cukup banyak orang di New South Wales yang terkena, masih kena, ya, dan sudah variannya sudah berbeda. Jadi kita perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati kalau tidak usah keluar, tidak usah. Jangan bilang kok kita sudah pernah kena, bisa diperkirakan sesudah 1-2 bulan kita punya imun juga akan nurun. Jadi hati-hati, ya. Oke.
bencana alam yang terus menerus. Saudara tahu beberapa bulan terakhir ini di Australia ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa banjir berulang-ulang kali. Dalam 6 bulan ini saja sudah beberapa kali. Ada beberapa daerah yang 4 kali sudah banjir ya. Badai di mana-mana. Bukan Australia saja, badai di mana-mana. Ada yang prediksi bahwa Indonesia kemungkinan ada tsunami, ya. Semua ini membuat berita-berita ini mencengkamkan sekali. Membuat kita akan boleh dibilang perasaan itu tidak tenang, ya. Tapi ada hal-hal yang saudara tidak sadar kelihatan bahwa moral standar akan terus merusak. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 bahwa saudara tidak perlu harus baca semuanya karena terlalu banyak. Saudara boleh catat aja ya kalau saudara 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 berbicara bahwa keadaan manusia sebelum hari Tuhan, hari yang dahsyat itu. Manusia itu akan makin ganas, makin kurang ajar, makin melawan pemerintah, makin melawan Tuhan, makin melawan orang tua, makin melawan institusi agama, semua. Saudara rasakan itu ya. Sekarang saja survei terakhir cukup membuat kita harus concern banget. 5 tahun yang lalu dari Bureau of Statistics katakan kekristenan ada 52%. Iya kan? Sekarang sudah sekitar berapa? 43 ya, bayangkan. Jadi kekristenan sedang mengalami ini, ya, penurunan. Tapi puji Tuhan, semua ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel sekitar 2570 tahun yang lalu. Ya, bahwa ini semua penglihatan akan terjadi. Dan Daniel ini, saudara-saudara, prediksi yang nubuatan yang dia sampaikan itu bukan saja tentang akhir zaman. Sepanjang sejarah. Waktu dia ada di Babylon, saudara-saudara, dia ada di Babylon, penglihatan yang diberikan kepada Nebukadnezar tentang patung itu, dia menerjemahkannya, semuanya sedang digenapi. Pada waktu itu kerajaan Babylon, ya, yang berkuasa Nebukadnezar, sesudah itu dia jatuh, Persia dan Media mengambil alih di sana. Sesudah itu mereka baru naik tahun 330, Alexander the Great come dari Yunani, dari Macedonia dan menghancurkan. Ya, sesudah itu tidak lama dia punya kerajaan pecah, semuanya ditulis semua. Dan habis itu saudara, bukan itu saja, kerajaan Rom dan Rom berjalan beberapa ratus tahun, akhirnya hancur semua. Dan sekarang apa yang dia katakan, semuanya itu digenapi. Luar biasa bukan? Tuhan itu sudah lihat ke depan. Dan dia sudah melihat sekarang apa yang sedang terjadi saat ini di dunia ini. Keadaan ini sedang dia tahu semuanya. Oleh karena itu kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Amin. Kenapa? Kita ada di dalam tangan Tuhan yang tahu dari sebelum, sekarang, sampai selamanya. Ia tahu semuanya. Ia tahu jalan hidup kita. Ia tahu apa yang sedang kita alami. Oleh karena itu jangan merasa kayak wow, kaget-kaget. Tidak perlu. Karena firman Tuhan saudara cari sudah ada semua. Kalau saudara baca ya keadaan yang sedang terjadi nanti ini, kalau di Wahyu itu semua sedang digenapi satu persatu. Ini lagi, kalau di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 berkata pengejek dan ateisme makin naik. Bukan saja ateisme, agnostik. Saudara tahu agnostik itu orang yang percaya adanya Tuhan, tapi untuk ikut Tuhan itu ya setengah-setengah lah. Kayak orang berdiri di pagar. Ya, mau kiri oke, kanan oke. Ya, itu makin banyak di sini. Apalagi sesudah pandemik ini. Sudah lama nggak bertemu, imannya lama-lama mulai menurun. Oke. Di dalam 2 Tesalonika ini yang akan terjadi.
2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 juga katakan bahwa akan yang menyatakan dirinya adalah Antikris. Antikris akan muncul. Antikris akan membuat banyak orang yang sekarang ini tergoncang di mana-mana, dia mulai ambil alih. Dan dia mulai aplikasikan salah satunya yaitu kontrol ekonomi, kontrol politik. Saudara tahu bahwa dengan apa yang sedang terjadi saat ini, kita bisa dikontrol bukan? Waktu baru masanya vaksin ya, dikasih keluar peraturan bahwa tidak boleh ke mall kalau tidak ada vaksin, kalau belum divaksin. Tidak bisa. Saudara, rasakan bahwa ini semua sudah terjadi. Dan dengan teknologi yang ada bahwa kita itu sebenarnya sedang bisa dikontrol. Apa saja yang dikasih keluar peraturan, coba aja siapa yang mau melawan. Ada yang melawan sedikit, langsung dilawan sama polisi, ditangkap sama polisi. Oke. Dan dia akan kontrol, bahkan dia akan duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai bait Allah. Dan saat inilah yang namanya kesesakan besar itu yang tadi kita baca di Daniel 1 itu. Kesesakan yang besar itu akan terjadi. Saudara-saudara, tapi ini berita yang saya dapat bahwa banyak sekali yang saya peroleh bahwa orang-orang yang dalam Tuhan Yesus Kristus, yang benar-benar memiliki roh Kristus, hidup di dalam Kristus, firman ada dalam Kristus, hatinya ada dalam Kristus. Ya, dia melekat dengan Kristus. Sama seperti Nuh sebelum banjir besar akan diselamatkan. Nah, bagi kita ini satu pengharapan. Rasul Paulus katakan, hiburkanlah satu dengan yang lain. Ya, kuatkanlah satu dengan yang lain, bahwa pada waktu itu kamu akan dijemput oleh mempelai kita, yaitu mempelai Kristus. Nah, ini yang perlu kita harus jaga, karena di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25 yang berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, yaitu bahwa ke-10-nya itu sama-sama menanti Tuhan. Tetapi yang 5-nya kehabisan minyak. Meskipun 10-10-nya tertidur karena menunggu tidak datang. Ya, oleh karena itu kita semua mungkin mengalami hal-hal yang berat di muka bumi ini. Kita semua mengalami hal-hal yang membuat kita bisa tertidur. Tetapi kita harus menjaga dalam hidup ini supaya jangan sampai kita kehabisan minyak yang akan menopang kita. Dan yang akan membuat hati kita terus bercahaya. Jangan sampai seperti 5 gadis bodoh yang dia ditolak. Firman Tuhan katakan pintu tertutup bagi dia. Dan ada suara dari dalam yang berkata, siapakah kamu? Kami tidak mengenal engkau. Dan biarlah itu jangan ada di gereja sini. Sudah pasti ada di mana-mana. Karena saya bertemu dengan banyak orang yang dulu berapi-api ke gereja. Gara-gara 1-2 hal sekarang ini mundur sama sekali. Saya harap kita tetap setia karena berkumpul bersama-sama dalam Tuhan Yesus selalu menguatkan kita semua. Amin. Amin. Jadi ada keadaan apa? Prioritaskan untuk datang beribadah. Karena itu sebenarnya makanan rohani kita. Saudara tahu, kita kalau lapar kita cari restoran atau kita cari makan bukan. Kenapa hungry untuk roh kita itu tidak kita cari benar-benar. Kita cari. Ya memang kita bisa berdoa sendiri. Kita bisa baca firman Tuhan sendiri. Memang itu yang harus kita kerjakan. Tapi ada dalam satu waktu dalam hidup kita ini untuk kita bertemu selalu bersama-sama di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ini semua akan terjadi. Kenapa saya berulang-ulang di mana saya sampaikan ini dulu. Supaya kita aware
bahwa iblis sedang bekerja dengan keras untuk menghancurkan iman kita. Saudara tidak sadar bahwa iblis itu bekerja di dalam pikiran kita untuk melemahkan kita. Bekerja di dalam hati kita untuk membuat kita kecewa. Membuat segala macam, membuat kita dingin. Membuat kasih kita dingin. Dia bekerja sebegitu rupa supaya kita ini akhirnya terhilang atau tersesat atau lemah di dalam Tuhan dan tidak ada dayanya. Oleh karena itu kita harus terus melengket sama Tuhan, pegang Tuhan di dalam segala apapun supaya hidup kita berkemenangan. Itu pelajaran yang saya dapat itu, wow, kesesakan besar yang akan terjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berarti di depan kita itu ada yang lebih mengerikan dari Perang Dunia Kedua. Saudara tahu Perang Dunia Kedua sekitar 50 juta orang meninggal. Karena kelaparan, kedinginan, dan segala macam kematian. Bom yang saudara lihat di sini, ini belum apa-apa dibandingkan ya dengan apa yang akan terjadi. Bahkan saya baca di ini kata 1/3 penduduk dunia akan mati. Wow, ngeri bukan? Jadi penduduk kita sekarang bulan November ini akan mencapai 8 miliar orang, 8 billion, ya, berarti 2,3, 2,4, berapa banyak itu akan meninggal. Meninggal itu bukan karena hanya ini perang saja, kelaparan, badai, tsunami, segala macam, dan itu akan terjadi. Saya ingatkan ini supaya meskipun kita bekerja, meskipun kita sedang hidup, sedang membesarkan anak, sedang hadapi semua tantangan hidup ini. Ya, hati kita aware, sadar, was-was bahwa anytime itu semua bisa terjadi. Saudara, bulan Januari tahun 20, pernahkah kita aware bahwa akan terjadi seperti yang sekarang selama 2 tahun? Kan enggak kan? Kita seperti having fun, seperti biasa, tahu-tahu aja langsung kaget. Baru bulan Januari tahun ini, kita enggak sadar bahwa perang bisa terjadi. Benar kan? Tiba-tiba. Oleh karena itu selalu aware dimanapun kita berada. Bahwa Tuhan itu mengingatkan kita. Tapi lebih penting lagi aware bahwa Dia hadir bersama kita. Amin. Wow. Dia bersama dengan kita. Roh Kudus itu diutus turun atas hidup kita untuk tinggal dalam hidup kita. Do we aware of that? Atau kita bekerja segala sesuatu tanpa sadar bahwa ada satu pribadi yang paling mulia di alam semesta ini. Rohnya sedang ada bersama kita. Ya mungkin saudara-saudara aware pernah ingat ada orang yang ada di rumah kita tapi kita kurang aware. Ya berarti kita makan sendiri, piring sendiri tanpa aware. Itu bisa terjadi. Pernah begitu? Ada suami istri yang hubungannya sudah nggak bagus, ada di satu rumah, tapi satu sama yang lain sudah tidak aware bahwa itu ada satu pribadi di situ. Saya hanya ingin supaya kita aware sama seperti seorang ibu yang baru melahirkan. Meskipun dia sedang cuci di piring di dapur, tapi dia aware anak dia ada di kamar, bukan? Saudara yang pernah melahirkan begitu kan? Saya nggak pernah, jadi saya nggak tahu. Benarkah? Kita aminkan, amin? Ya kan? Meskipun kita ada kerja, ya, tapi kita aware bahwa di kamar itu ada bayi yang bisa saya langsung kita secepat mungkin lari ke sana, bukan? Oleh karena itulah Tuhan itu kita harus perlu aware. Dimanapun sedang bergoncang di muka bumi ini, bahwa Roh Kudus menyertai kita. Dan kita tidak perlu harus khawatir berlebihan, bisa saja khawatir, tapi cepat pegang ayat firman Tuhan. Cepat pegang. Kita di muka bumi ini tidak pernah akan selesai dengan persoalan hidup kita. Waktu anak baru lahir kita bilang, waduh persoalannya berat banget besarkan anak. Waktu dia mulai ke sekolah,
punya persoalan sendiri. Pada waktu dia mulai anak-anak mesti antar ke sport, antar segala macam, banyak sekali. Sesudah itu mulai remaja, mulai mikirkan lagi yang lain lagi. Aduh, ini kalau pacarnya, temannya, bergaulnya bagaimana? Benar enggak? Kita aware of itu semua. Dan tidak pernah selesai. Saudara pikir anak kita sekarang sudah besar-besar, sudah kawin semua, sudah punya cucu. Saudara pikir kita santai-santai, selalu ada lagi punya persoalan yang lain lagi. Oleh karena hidup ini tidak usah berteriak bilang, Tuhan jauhkan persoalan ini dari hidup kita. Tapi selalu katakan apa? Tuhan berikan kekuatan supaya saya bisa menghadapi semuanya, meskipun satu persatu hadapi semuanya. Amin. Hadapi. Hadapi dengan apa? Penuh ucapan syukur. Karena ucapan syukur memberikan kita kekuatan. Nah, hal kedua yang saya rindu bagikan ini di dalam Daniel 12 ayat 10, ya, 12 ayat 10 dikatakan begini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Begini katakan, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Saudara sadar atau tidak sadar, Roh Kudus dikirim. Untuk apa? Menyucikan kita. Supaya darah Yesus itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Jadi Tuhan menghendaki kita hidup suci di muka bumi ini. Wow, Om Sam. Suci itu yang bagaimana? Suci itu berarti tidak ada dosa apapun yang melekat dalam hidup kita. Kita bisa jatuh, tetapi jangan ada dosa yang melekat dalam hidup kita. Atau hidup di dalam dosa itu. Kita harus hidup suci. Hidup suci itu berarti hidup yang dipisahkan dari sistem dunia ini dan hidup di dalam jalannya. Di dalam kebenarannya. Saudara hidup di dalam kesucian. Karena itulah saat ini firman Tuhan katakan di akhir zaman banyak orang akan disucikan dan dimurnikan. Saudara, apakah saudara sedang sadar bahwa kita sedang dimurnikan? Kita berbuat segala sesuatu supaya kita bisa memperoleh hal yang murni, bukan? Ya, seperti makanan, kita tidak mau yang kotor, kita mau yang bagus, murni. Kenapa roh kita tidak diizinkan untuk Roh Kudus bekerja untuk memurnikan kita? Saudara, kalau orang yang memiliki kemurnian, dia adalah orang yang hidup paling tenang. Kenapa? Ketemu orang dia nggak perlu dulu mikirkan curiga orang ini apa-apa. Pasti Roh Kudus akan tuntun dia. Jadi ketemu siapapun dia penuh dengan senyuman, penuh dengan siapapun dia akan benar-benar happy hidup ini. Ya, karena apa? Ini saya ulang lagi. Sering sekali kita itu mencurigai orang lain karena sebenarnya barang itu banyak yang ada di dalam kita. Saudara? Benar gak? Kenapa anak-anak kalau datang ke hello Opa Sam, dia tidak pernah curiga tentang Om Sam. Benar gak? Tapi kalau sudah pernah dengar berita-berita tentang Om Sam, pasti langsung belum ketemu Om Sam aja sudah jaga jarak ini. Benar kan? Tanpa kita harus sadar bahwa itulah hidup. Oleh karena itu hati murni, pikiran murni, bicara murni, hidup ini enak. Amin. Ini kelihatannya sebuah kedinginan atau apa deh. Saya bilang amin juga sudah balas deh. Amin. Hidup murni. Hidup murni itu enak. Ya, kita mau supaya kita di dalam tubuh kita tidak ada poison apapun. Makanya kadang-kadang kita nggak sadar kita detox, ya. Kenapa kita tidak belajar untuk terus tiap hari detox rohani kita supaya yang muncul kelihatan hanya cahaya Kristus di dalam hidup kita. Amin. Murni hidup ini.
Jadi kita ini jangan lagi ada banyak hal yang terikat. Jangan terlalu banyak politik itu kacau dunia ini. Benar kan? Dunia politik ini kacau. Banyak sekali tipu muslihat di sana. Tetapi biarlah kita murni. Dan ayat bagian berikutnya katakan kita diuji. Banyak yang diuji. Saudara tahu kalau kita tidak diuji, kita tidak pernah akan bertumbuh. Coba bayangkan saudara sekolah tanpa ujian coba. Benar gak? Tidak pernah naik-naik kelas kan? Tuhan itu selalu, meskipun saudara berkata saudara sudah oke, Tuhan akan menguji imanmu. Oleh karena itu Tuhan sedang menguji dunia ini dengan segala apa yang terjadi. Tapi Tuhan juga menguji kita secara keluarga, secara gereja bersama. Dan sekarang ini sedang menguji kesetiaan kita pribadi lepas pribadi. Abraham itu, saudara-saudara, siapa yang punya iman seperti dia? Benar kan? Dia meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan dia ikut. Ya. Tapi waktu dia punya anak, Tuhan menguji dia. Kita sudah tahu bukan? Ishak. Itu semua. Oleh karena itu, kalau saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, itu Tuhan sedang mengizinkan itu, menguji kita. Apakah iman kita ini benar-benar atau hanya hari Minggu saja iman kita? Tetapi biarlah tiap hari dimanapun kita berada, waktu kita dihina orang, bagaimana respons kita? Waktu kita ditolak oleh orang, apakah respons kita? Ya kalau semuanya ngomong manis-manis mah gampang bukan? Tapi pada waktu kita diuji, pada waktu pelayanan tidak bergerak dengan baik, orang-orang yang kita anggap bahwa dia itu dekat dengan kita, tapi dia di belakang sedang berbicara tentang kita. Apakah respons kita? Apakah juga ngamuk sama seperti mereka, marah-marah, benci-benci? Ataukah kita bilang, Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku, semuanya turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan dalam hidupku. Amin. Jadi apapun yang terjadi. Saya selalu bilang respons kita di dalam satu keadaan akan menentukan sekali siapa kita di dalam Kristus. Berapa dewasanya kita, berapa kenalnya kita, dan berapa dekatnya kita dengan Tuhan. Dan ayat itu dikatakan di bawahnya, orang-orang fasik makin tambah fasik. Tidak mengenal, coba sekarang saudara pergi injilin orang di luar. Mereka tambah kurang ajarnya luar biasa. Maki kita. Padahal kita mau share kasih Tuhan. Tidak ambil apa-apa. Berapa kali kita pergi keluar, kita yang pernah keluar kita tahu. Sekarang ini muncul itu semua. Dan kalau orang sudah seperti begitu, sudah tutup pintu pikirannya dan hatinya, firman Tuhan kirim malaikat sendiri pun mereka sudah mengeraskan hati. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki keadaan hati yang demikian. Tetapi biarlah kita memiliki hati yang selalu mau dibentuk, mau diuji, mau dimurnikan, dan mau terus untuk hidup ini supaya kudus di hadapan Tuhan. Ingat loh. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau tidak suci hatinya. Tuhan itu kudus adanya. Barang siapa yang mau menyembah dia, menyembah di dalam kudus. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi jangan sampai hidup kita waktu kenal Tuhan berapa tahun yang lalu sampai sekarang masih sama karakternya. Kita harus berubah. Saya pun berubah. Saya tahu banyak hal masih Tuhan proses dalam hidup saya. Khususnya berbicara tentang kesabaran. Benar enggak? Tentu pikiran kita, hati kita. Waktu kita ketemu orang, kita ketemu dengan kasih atau belum apa-apa sudah judge. Ini mah begini, hati-hati. Ya, kadang-kadang demikian. Kadang-kadang orang yang mengasihi kita gampang kita untuk kasih. Tapi kita tahu kita ketemu dengan orang ini yang sudah suka ngomong kita di belakang, apakah kasih kita masih mau itu. Itu semua pelajaran dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu jangan seperti orang-orang yang fasik dikatakan yang hatinya sudah mengeras.
untuk tidak melihat. Oleh karena itu Tuhan itu sedang membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan baca lagi di dalam yang terakhir. Saya hanya ada 3 poin yang ini, yaitu Daniel 12 ayat yang ketiga. Ya, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini adalah salah satu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Tuhan membesarkan, membangun kita, membentuk kita supaya kita, firman Tuhan akan katakan, terus menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ya, di sini dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Wow. Kalau kita menuntun orang kepada kebenaran, firman Tuhan katakan juga akan mengurangi banyak dosa. Benar enggak? Ya, bukan itu saja. Sediakan hidup kita supaya kita terus satu pribadi yang menuntun orang lain. Saat kita melihat orang bermasalah, orang bertikai, orang kehilangan arah, kita ada di situ untuk mengarahkan dia. Saudara-saudara, saya hanya kasih contoh. Kalau anak-anak masih kecil, memang sulit untuk suruh dia, minta dia untuk bekerja membantu orang tua. Ya, tetapi kalau dia sudah besar, ya, dan pekerjaan orang tua dia ignore, ya, saya akan bertanya, anak ini mental jadi cukup oke, enggak belum? Atau lagi mentalnya ada problem. Karena otomatis kalau anak sudah besar, dia rindu. Bilang, papa, mama, aku mau bantu. Saya perhatikan anak-anak, yaitu yang benar-benar tuh yang di sini khususnya, kita cuci piring, dia mau bantu cuci piring. Itu baru namanya anak-anak ini merasa sense part of the big family, kingdom of God family. Itu kita semua. Saya ajak, saya mulai dari masa muda sampai sekarang, jalannya juga kurang sekuat dulu ya karena sudah berumur. Ya, saudara-saudara jangan pikir pakai jasnya cover aja. Tapi yang di dalam saudara gak tahu bahwa kita semua sudah berumur, Nino. Jadi jangan pikir saya hanya looks good karena jasnya modelnya sama. Tapi di dalamnya jalan itu salah sedikit bisa jatuh, saudara-saudara. Ya, kenapa ototnya mungkin otot kaki nggak sekuat dulu. Kita semua sudah, saya mulai dari muda nuntun orang, ya saya nggak bisa bilang apa-apa, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya ini tidak bisa apa-apa, tapi saya mau, Tuhan, saya mau untuk menuntun orang lain. Kalau dia lost, kita kita nggak condemn, tapi kita berdoa dan kita tuntun dia ke jalan yang benar. Berapa banyak orang yang dulunya itu lawan Tuhan. Lawan Tuhan. Salah satunya ada satu pendeta namanya Jack Lee. Ya, Jack Lee yang jadi pendeta yang gereja di Mascot. Ya, waktu masih muda tahun kira-kira 83 kita injilin dia nggak mau sama sekali. Tapi Ibu Ruth bilang begini, saya berdoa untukmu satu waktu kamu akan jadi pendeta. Dia kayak ketawa, dia pemain band, saudara main band waktu itu. Ya. Tapi pada waktu itu kira-kira ada bermasalah tahun 84, ada pindah ke Melbourne. Ya, pindah ke Melbourne dan di sana ya namanya waktu itu kita semua yang belum permanen itu perasaan itu ada dak-dikduk kalau dengar ada masalah, benar enggak? Terus kita berdua drive ke sana, doain dia, benar-benar dia bilang dia mau ikut Tuhan. Tiap hari dia baca Alkitab akhirnya, ya. Dan berapa tahun kemudian dia bilang dia mau belajar sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Itu hanya satu saja. Jadi kalau satu orang menolak saat ini, jangan kita give up dulu. Amin. Terus berdoa. Karena tidak mungkin bagi kita manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Anak kita saat ini yang sedang terhilang karena tersedot oleh tipu muslihat iblis di dunia dan tipu muslihat duniawi saat ini.
jangan kita bilang, aduh anak ini jadi apa lain kali. Kita tetap percaya, beriman bahwa dia Tuhan akan selamatkan. Amin. Hidup ini harus iman. Tidak rasanya tidak mungkin, percaya bahwa dalam Tuhan itu mungkin. Berapa berat bebanmu, percaya bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam hidup. Apapun yang saudara hadapi, semua kita hadapi saat ini, jangan merasa bahwa itu the end of it. Tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah akan membuat kalau kita terus mencari Dia, mendekat kepada Dia. Oleh karena itu saudara-saudara, hal yang ketiga itu katakan kita akan bercahaya bagaikan bintang yang menuntun orang-orang kepada kebenaran. Bahkan disebut orang bijaksana. Amin. Kita tidak mau toh dibilang orang bodoh, bukan? Oke, kita mau kalau ada, apalagi Tuhan yang katakan bahwa kita adalah orang bijaksana. Ya, tapi kita harus relakan hidup kita untuk tuntun orang lain. Jangan punya pikir, oh yang penting hari Minggu aku datang ke gereja. Itu hanya sebagian saja. Oke, itu sedang di-empower supaya kita kuat menghadapi hari-hari yang lain dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa semua kita butuh di-charge, butuh firman. Oleh karena itu kita sudah di ini, kita kuatkan keluarga yang lain. Ya, kalau dia lagi tidak mau ke gereja, jangan putus asa. Doain terus, ngajak terus, telepon terus. Banyak orang itu jenuh sama WhatsApp-nya saya. Karena tahu-tahu saya sudah undang, ayo mari kita ke gereja. Dia enggak respon, saya kirim lagi. Mungkin 10 kali gitu dia respons juga, saudara-saudara. We never stop. Never stop. Karena Bapa di sorga tidak berhenti untuk memperbaiki setiap dari kita. Karena itu yang terakhir saudara-saudara. Ya, untuk kita bisa menang dalam semua tantangan, apa yang akan terjadi. Kita akan di firman Tuhan katakan kita akan bercahaya. Bahkan dikatakan kita akan bangkit. Ya, yang mati akan bangkit. Ya, dan bangkit kepada hidup yang kekal. Yang satu dikatakan akan bangkit tetapi kepada kengerian dan kehinaan. Saudara, saya tentu tidak mengharapkan satu dari kita yang akan terhilang. Tetapi Bapa di sorga sudah katakan bahwa Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Dia menghendaki agar kita semua boleh memiliki hidup yang kekal. Dan asal kita benar-benar bertobat dari jalan yang salah. Saudara-saudara, satu pribadi yang selamat saat banjir, ya, bukan satu pribadi, karena dia dan istri dan 3 anak dan menantu 8 orang, ya. Kenapa? Saudara perhatikan, firman Tuhan katakan di Kejadian, Nuh apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan? Atau kita lebih banyak bergaul karib dengan kita punya HP. Tadi dalam perjalanan sini Ibu Ruth bilang, kita hampir lihat semua orang yang berdiri di pinggir jalan lagi tunggu bus. Semuanya tuh nggak liatin orang, semuanya dilihat HP. Ya, mohon waktu kita di Singapura, itu mungkin ada ribuan orang di depannya di itu Marina Plaza, lagi nunggu apa saya nggak tahu. Nggak ada satu yang ngeliatin kita lewat. Ya, jadi saudara kalau gak ada orang lihat saudara, it's okay. Ya, karena everybody sedang sibuk dengan HP. Saudara, bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib itu dekat. Ya, jangan hanya bergaul karib. I know his heart, he knows me. Itu yang baru bagus kan, bukan? Karena hanya tahu aja, kita semua tahu banyak orang di muka bumi ini toh. Tapi apakah mereka tahu apa yang sedang kita lalui? Tapi kalau orang yang bergaul karib dengan kita, pasti dia akan tahu, bukan? Dia akan tahu apa yang sedang kita lalui. Oleh karena itu saya tidak panjangkan lagi. Tinggalkan semuanya. Dan tempatkan Tuhan paling utama dalam hidup kita. Tinggalkan semua karena ini semua yang lalu akan tertinggal.
Saya baru pergi ke rumah orang yang baru meninggal. Itu barang di lemarinya itu banyak, mulai jas, jaket, apa semua ada. Tahu enggak? Kita taruh di plastic bag, buang di Smith Family. Enggak ada yang perlu bawa lagi. Tidak ada lagi. Semua yang kita cari di muka bumi ini hanya sementara. Oleh karena itu, pegang yang kekal. Dunia sedang bergoncang, ekonomi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baru dengarkan inflasi di mana-mana kan? Kita masih mengucap syukur di salah satu negara yang terbaik. Saudara, dulu kalau kita isi bensin $50, sekarang $100, saudara. Benar gak? Dan kalau bensin naik semua ikut, kan semua kan butuh transport kan. Karena itu saudara tinggalkan semuanya dan lupakan yang tidak penting, hanya kerjakan yang penting di dalam hidup ini. Bergaul dengan orang-orang yang bisa membangun iman kita. Yang lain kecuali kita mau jadi saksi di situ. Tidak usah banyak lagi. Bergaul dengan orang-orang yang bisa membangun satu sama yang lain. Ini yang saya selalu katakan, jangan lagi kumpul harta di muka bumi ini. Kita ada ngomong dengan family kita. Dia punya tas aja sekarang karena 2 tahun lebih nggak dipakai, dijual. Ya, tas yang ada merek dijual. Kenapa nggak ada gunanya lagi? Malah jadi belumutan gara-gara hujan, bukan? Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi, hari-hari saat ini aware. Tuhan hadir dengan kita, Tuhan mau menguatkan kita, selalu menopang kita. Tetapi kita juga aware dengan apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Saya hanya ingin katakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Saya tidak tahu, tetapi hari-hari ini kita semua harus aware. Dan saya juga sudah rasakan, saya mau umur berapa tahun lagi? We don't know. Pak Gideon sama saya sudah berapa kali ngomong, kita berapa tahun di muka bumi ini kita tidak tahu lagi. Bisa aja teman baik kami kena COVID saat ini sedang di rumah sakit. Kita tidak tahu. Oleh karena itu hari ini kita sudah waktunya untuk kita. Bahwa ke gereja itu bukan lagi hanya tempat untuk hiding place. Tetapi di situ kita perlu bertumbuh. Kita untuk hidup benar-benar menjadi berkat satu sama lain yang ada di sini. Dan kita bawa pulang itu ke rumah dan jadi berkat bagi orang di rumah kita atau masyarakat di sekitar kita. Saya hanya kasih tahu tetangga kita yang ada di Carlingford. Ya, orang barat. Waktu dia butuh transportasi. Ya, dia waktu itu saya ngajak tanya dia ke gereja, oh only my wife go to church, I don't. Gitu. Kita kan tetangga. Tapi satu waktu dia sudah pakai baju bagus yang ada formalnya gitu. Dia mau menuju ke satu tempat. Saya kelihatan dia di jalan. Saya cepat-cepat jemput dia, saya bawa you kemana. Ya, dia rasa bahwa wow ada tetangga yang ini. Sekarang paling baik, tadi kita mau keluar rumah. Ya, mau keluar rumah dia sudah potong rumput kita. Dia bilang wet, so wet. So wet, dia bilang gitu ya. Saudara, kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dia bilang I cannot do much, but at least I can help you to cut the grass. Every ini baru sedikit aja, benar kan? Ada gak? Ada yang mau cut kalau saya punya grass? Saya baca, guru aja bukan? Tapi this is here. Every second weeks rumput kita baru sedikit dia yang sudah rapiin. Ya, itu kenapa? Karena dia merasakan kasih. Bisakah kita menjadi berkat? Saya bukan membanggakan, tapi hambanya Ibu Ruth itu sama tetangga yang ada di Gosford pun cannot wait to see us. Because why? Every time we talk, encourage them up. Bahwa bunga yang sudah layu bisa semangat lagi. Itulah hidup ini. Never stop. Oke, mari saat ini kita berdoa dan kita katakan kepada Tuhan, mari para musik saja, dengan keyboard saja. Kita katakan Tuhan,
Saya terus mau diuji, dibentuk, disucikan. Supaya hidupku bisa menjadi berkat. Bisa menuntun orang lain kepada kebenaran. Dan biarlah hidupku bagaikan bintang-bintang, bagaikan cakrawala yang terus bercahaya selama-lamanya. Apapun yang kita hadapi, memang Tuhan inginkan kita hadapi bersama-sama saat ini. Tapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, ya firman Tuhan katakan pada saat penderitaan besar itu, Tuhanlah yang akan memelihara kita dan akan menjaga kita sama seperti Ia telah menjaga Nuh. Ya, karena itu saudara-saudara, hari ini, biar setiap kita hari ini katakan apa yang Tuhan ingin align our heart with you, Lord. We wanna align with you, Lord. Kalau hati kami mulai miring ke kiri, miring ke kanan, saatnya ini kita mau akan terus Tuhan, mau ada dengan Engkau. Kami terbatas Tuhan, kuatkan kami. Saya rindu mendoakan agar jemaat di sini makin kuat. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu agar jemaat sini adalah jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang tidak pernah akan berhenti melakukan apapun di tengah badai. Di tengah hal-hal yang menakutkan di muka bumi ini, kami tidak takut. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kepada bahwa kami rindu. Tuhan, Kau lihat Tuhan. Kau lihat setiap kami Tuhan. Tuhan, turunlah kekuatan-Mu atas setiap anak-anak. Turunlah hikmat dan kebijaksanaan atas anak-anak-Mu. Turunlah Tuhan penghiburan saat mereka lemah Tuhan. Bentuklah hidup ini Tuhan agar kami makin disucikan dan makin dimurnikan dan terus dibentuk. Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mampu tapi Engkau mampu. Yang ada di depan kami tidak tahu, tetapi kami akan penuh semangat. Karena Tuhan beserta kami, Roh Kudus beserta kami. Kami tidak perlu harus khawatir tentang apapun. Karena Tuhan pada waktunya akan menolong kita. Tuhan terus menolong kita. Dan Tuhan curahkan saat ini hikmat dan penghiburan-Mu ada dalam anak-anak. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Dan karena itu saat ini Tuhan, Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat yang ada di sini Tuhan. Hamba-Mu Yapi dan Feve dan seluruh tim pelayanan dan para penatua di sini Pak Gideon dengan Ibu Tuhan, Ibu Yudi dan seluruh penatua yang ada di sini. Semua tim Tuhan satu persatu yang Tuhan saling menopang di sini Tuhan. Turunlah kekuatan-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkaulah menjadi penghibur. Engkau menjadi kekuatan. Biarlah kami semua Tuhan makin hari terus bergerak di dalam keadaan apapun. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan berhenti, tapi Engkau akan terus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang menerimanya sama-sama katakan amin.